Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nila Puspitasari. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal kompetensi teknis guru PJOK ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya agar dapat notifikasi mengenai informasi P3K, baik itu berita maupun latihan soal. Sebelumnya mohon maaf nanti apabila ada gangguan suara ya. Kita langsung ke soal saja. Yang pertama, kemajuan teknologi yang dicapai saat ini memberikan dampak pada kurang bergeraknya peserta didik. Melalui pendidikan jasmani diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi. Berikut merupakan manfaat pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah: A. Menanamkan karakter pantang menyerah. B. Memberikan kebebasan bergerak aktif. C. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. D. Mengenalkan pentingnya aktivitas fisik. E. Mengenalkan pentingnya kesehatan. Jadi, manfaat pendidikan jasmani di sekolah dasar yaitu jawaban yang benar yaitu yang C. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Next. Aktivitas jasmani dapat mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Berikut kondisi ideal yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut adalah: A. Motivasi yang tinggi dalam setiap penampilan. B. Selalu antusias dalam mengikuti pembelajaran. C. Mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. D. Percaya diri dalam mempelajari hal-hal baru. E. Mendengarkan dan berbicara secara bergantian. Jadi, tujuan dari mengembangkan keterampilan sosial bagi peserta didik yaitu agar mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. Jadi, jawaban yang benar yaitu yang C. Next. Bu Nila memberikan tugas kepada peserta didik secara berkelompok untuk mencari ranting pohon, bilah bambu, kardus bekas, botol bekas minuman, atau benda apa saja yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang bisa dimanfaatkan dan dimodifikasi menjadi media pembelajaran PJOK. Bu Nila kemudian menyuruh untuk berdiskusi dan mempresentasikan di depan kelas. Pendekatan yang dilakukan Bu Nila pada pembelajaran PJOK tersebut adalah model pembelajaran: A. Problem based learning. B. Project based learning. C. Discovery learning. D. Cooperative learning. E. Scientific. Jawaban yang benar yaitu yang B. Project based learning. Nah, next. Pada pendidikan jasmani, program yang dikembangkan sebagai sarana untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan totalitas subjek, sedangkan pendidikan olahraga merupakan program yang dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi optimal. Pernyataan tersebut merupakan perbedaan penjas dan pendidikan olahraga ditinjau pada komponen: A. Materi. B. Intensitas. C. Tujuan. D. Orientasi. E. Model. Jawaban yang benar yaitu yang C. Tujuan. Next. Manfaat pendidikan jasmani di sekolah dasar sebagai pemenuhan kebutuhan akan gerak peserta didik. Sebagai guru, upaya yang dapat dilakukan adalah: A. Mendesain pembelajaran melalui aktivitas jasmani agar kebutuhan gerak peserta didik terpenuhi. B. Mendesain pembelajaran dalam bentuk permainan sebagai penyaluran hasrat untuk bergerak. C. Mendesain pembelajaran melalui pengenalan lingkungan agar terpenuhi kebutuhan gerak. D. Pembelajaran didesain upaya pemenuhan kebutuhan gerak peserta didik. E. Pembelajaran didesain dengan mengendalikan emosi pemenuhan kebutuhan gerak dasar. Jawaban yang benar yaitu yang B. Mendesain pembelajaran dalam bentuk permainan sebagai penyaluran hasrat untuk bergerak. Next. Salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan nilai-nilai pribadi dan sikap diri sendiri melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani, baik secara berkelompok maupun perorangan. Kondisi ideal yang bagaimana yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dalam pembelajaran PJOK? A.
Berani mencoba dan mengambil resiko dalam pembelajaran PJOK. B. Aktif bertanya tentang apa yang tidak diketahui dalam pembelajaran PJOK. C. Memiliki pengetahuan tentang keterampilan gerak dalam pembelajaran PJOK. D. Motivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. E. Aktif melakukan gerakan-gerakan yang menunjang pembelajaran PJOK. Jawaban yang benar yaitu yang D. Motivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Next. Menghindari seks bebas tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi sebagai pemilik kehormatan diri tentu akan berjuang keras untuk menghindarinya. Salah satu cara untuk menghindari seks bebas adalah A. Tidak bergaul dengan teman lawan jenis. B. Menjaga jarak dengan teman lawan jenis. C. Memilih teman bergaul. D. Berdiam diri saja. E. Berkomunikasi hanya dengan keluarga. Jawaban yang paling benar yaitu yang C. Memilih teman bergaul. Next. Suatu aktivitas yang mampu menyehatkan tubuh baik jasmani maupun rohani adalah A. Bergerak. B. Berolahraga. C. Bermain. D. Berlatih. E. Beraktivitas. Jadi suatu aktivitas untuk menyehatkan tubuh yaitu berolahraga. Kalau bergerak ini berpindah tempat ya, berpindah tempat. Kalau bermain ini kegiatan yang dilakukan untuk menyenangkan. Kalau berlatih ini pengulangan atau belajar, membiasakan diri. Membiasakan diri ini yang berlatih. Kalau yang beraktivitas yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas. Next. Teknik smash dalam permainan bola voli yang dilakukan saat setter mengumpan dan speaker berlari dan memukul bola saat turun disebut A. Quick smash. B. Pull smash. C. Push smash. D. Semi smash. E. Open smash. Jawaban yang benar yaitu yang semi smash. Kalau quick smash dan pull smash ini serangan cepat. Kalau push smash ini pukulan sebelum berlari. Kita pemain bola voli melakukan pukulan yang berada di dekat net. Dekat net gitu ya. Maaf tulisannya jelek. Kalau open smash ini melakukan serangan berada di wilayah lawan. Gitu. Next. Fase asosiatif dalam belajar motorik berarti A. Siswa dapat mengerjakan tugas tanpa mengingat konsep. B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. C. Siswa mengerjakan tugas gerak tanpa konsep. D. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi. E. Siswa sedang memahami konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajarinya. Jawaban yang paling benar yaitu yang B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. Next. Guru bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kata kuncinya yaitu menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kegiatan tersebut di atas dalam penelitian tindakan kelas merupakan tahap A. Refleksi, B. Kolaborasi, C. Perencanaan, D. Tindakan, E. Observasi. Jelas jawaban yang benar yaitu yang A. Refleksi. PTK itu ada 4 ya. Pertama ini perencanaan, kedua tindakan, ketiga observasi, dan keempat yaitu refleksi. Tapi jawaban yang di sini yang benar yaitu yang refleksi. Next. Teknik pertolongan masuk air ke dalam air antara lain kecuali A. Approach stroking. B. Straight jump. C. Run and plunge drive. D. Back jump. E. Long shadow drive. Yang bukan termasuk pertolongan masuk ke dalam air yaitu yang D. Back jump. Nah, ini artinya kalau
stalking ini mendekati dekat dengan korban. Dekat korban. Kalau straight jump ini melompat. Melompat dengan kaki terlebih dahulu. Kalau run and plung drive ini lari baru masuk kolam. Kalau long shallow drive ini terjun dengan jangkauan jauh. Nah, gitu ya. Jadi yang bukan termasuk pertolongan dalam masuk air yaitu back jump. Next. Prinsip gerak langkah dasar irama caca belakang sama dengan langkah dasar irama caca ke depan. Perbedaannya hanyalah terletak pada A. Kecepatan irama, B. Arah langkah, C. Awalan gerakan, D. Persiapan gerakan, E. Irama langkah. Jawabannya benar yaitu yang C. Perbedaannya terletak pada awalan gerakan. Next. Tujuan permainan sederhana kereta dorong dalam olahraga pencak silat untuk melatih A. Kekuatan, B. Keseimbangan, C. Koordinasi, D. Daya tahan kekuatan, E. Kuda-kuda. Jawaban yang benar yaitu yang A. Tujuannya yaitu untuk melatih kekuatan. Next. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dan cukup dapat meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Di bawah ini intensitas latihan yang mendekati harapan tersebut di atas dengan melakukan aktivitas gerak 4 kali dalam seminggu minimal 30 menit. B. Setiap hari minimal 30 menit. C. Setiap hari yang penting ada pembakaran lemak. D. 3 kali dalam seminggu minimal 30 menit. E. 2 kali dalam seminggu minimal 60 menit. Jawabannya benar yaitu yang A. 4 kali seminggu minimal 30 menit. Next. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui aktivitas jasmani. Pada prinsipnya, pendidikan jasmani adalah A. Aktivitas pendidikan yang dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang bertujuan untuk memanfaatkan waktu luang. B. Aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk membina dan mengembangkan peserta didik secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan. C. Pendidikan tentang aktivitas jasmani dan keolahragaan yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga melalui permainan. D. Pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan budaya. E. Pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perseptual, kognitif, dan emosional. Jadi pada prinsip pendidikan jasmani yaitu merupakan yang E. Pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perseptual, kognitif, dan emosional. Nah, selesai. Itu adalah tadi latihan soal mengenai kompetensi teknis guru PJOK. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menghadapi tes P3K tahap 3. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.